Andai kan jenengan tidak di pesantren, kowe neng omah delongap-delongop. Karena sekolah umum belum masuk, hanya pesantren yang bisa ngaji dan sekolah umum. Nah, umpama kowe ra mondok, kowe meng dolanan HP, chatting, Facebook, Instagram, pertemuan meteng. Para ilim, para ulama, sepuh-sepuh, pengasuh pesantren Nurul Amal, teman saya, sahabat saya, Mas Muhammad Muan Al-Dhani berserta ibunya. Garbane sing pundi, Mas? Oh, nembe medal. Nggih, nembe medal. Niki kuliahe riyen adik kelas kula. Nggih. Nek umpama sakniki punya pondok pesantren besar niku kula mboten kaget. Sebab biyen ra tau kuliah ning sekolahe pinter biyen niki. Jadi niku kalih kula ming siji. Kula iso entuk bojo ayu sebab kula dadi dosen, dadi iso milih mahasiswa. Bedane mriku. Bojo kula ayu tenan nggih. Wo, bojo kula ayu tenan. Paling ayu sak kampus. Menurut kula, wong sing gelem ya ming kuwi. Para santri, para asatid, saya terima kasih di pesantren ini saya bisa datang di tempat ini. Sebenarnya saya bulan Rajab ini tur di Batang, Pekalongan, dan Pemalang. Tapi lokasi pengajiannya banjir di Pekalongan sehingga dibatalkan. 5 menit kemudian santri panjenengan hubungi kula sing termasuk ustadz wonten mriki nggih. Kula langsung kula tampa ngoten mawon nggih. Nanti malam di Kesatuan 411 kula rodok payu. Alhamdulillah santri-santri kula matur suwun sanget. Moga-moga nanti gambarnya bagus sehingga 2-3 hari lagi sudah masuk YouTube. Loh, ini bukan sombong tapi takabur. Dan ini suasananya sangat indah, tapi nanti saya minta mbak-mbak vokalnya nanti nyanyinya pindah di sini ya. Yang vokalnya aja, yang laki-laki sih gak berpengaruh. Mbak-mbak yang vokal. Saya dulan jenengan Mas, karena pesantren saya baru selesai tahun ini. Sebenarnya sudah masuk tahun kemarin karena memang terbatas Mas, karena mohon maaf Mas, pesantren saya tipenya seperti hotel Bandungan. Ya, jadi enak ngoten. Dan saya gratiskan bagi santri biar wali santri yang membayar, jadi santrinya gratis. Ya. Loh, untung ya mbak-mbak. Ini ceramahnya karena agak terpelajar supaya saya dapat 2, jadi pidatonya campur ya, pakai bahasa Indonesia sama bahasa Jawa ya. Karena saya netizen dimarahi kok go Jawa terus gitu. Nah ini campur-campur. Untung jenengan ini di pesantren. Andai kan jenengan tidak di pesantren, kowe neng omah delongap-delongop. Karena sekolah umum belum masuk, hanya pesantren yang bisa ngaji dan sekolah umum. Nah, umpama kowe ra mondok, kowe meng dolanan HP, chatting, Facebook, Instagram, pertemuan meteng. Untung kamu di pesantren. Makanya saya tidak pernah berpikir Mas, anak-anak saya di sekolah umum semuanya pesantren ya, semuanya pesantren. Gak usah mikir besok jadi apa, yang ngurus Allah. Mosok mengikuti ajaran Gusti Allah, masuk Islam agamanya Gusti Allah, sok ora diurus karo Gusti Allah. Luwih apik dadi santri, uripe rekoso sithik rapopo ning punya harapan urip mulya daripada menjadi orang terkenal di negeri iki akhirnya dicekel KPK dan masuk penjara. Wong kowe ra do salah do milih ning pesantren. Aku nggak semangat karo santri-santri. Nggih, nyatane aku santri bojoku ya ayu, uripku ya kepenak, mobil ya duwe. Malah mobil kula niku sakniki 4 rodane. Alhamdulillah.
Ya mangga Mas. Wah, makmur mriki. Panci nek daerah pesantren itu tradisinya mesti gelasnya cilik-cilik ngeten iki nggih. Guyon-guyon Mas. Aku nggak menyangka begitu masuk pesantrennya indah, masya Allah, pinggir pegunungan. Wah, neng kene santri kok ora betah ki kebangetan. Oke, monggo Gus. Nggih. Tenan. Neng kene nyantri kok ora betah bangetan. Mula santri-santri bersyukurlah saat turun kula ngaji kayak semangat karo sampeyan sedoyo. Dan saya dulu sama bilang sama istri saya, "Mami, ada apa Papi?" Loh, bojoku ki jenenge Marmiati. Namanya Emi Ratnawati, panggilannya Marmiati, kepala sekolah Min 1 Semarang. Nah, niki kula iki bar rapat wonten mriki niki kula ngaji ten mriki. Bojo kula guru kepala sekolah. Nggih. Yang sudah tua, saya juga sudah tua, saya sudah. Ini kan 49 ya, Mas. Saya 52. Selisih. Apa toh? Sama. Udah tua ya. Bon, jadi jenengan ki do milih dadi nek bojoku milih santri. Tenan. Istri yang selamat sampai akhirat itu ada 3. Kuwi, santriwan kuwi. Istri yang selamat sampai akhirat itu 3. Siji menutup aurat. Siji, kuwi aja pisan-pisan menikah dengan wanita yang ngumbar aurat. Dosanya sepanjang jalan. Roke pendek model SMS. Saya pakai metu siti ya. Gak akan selamat. Mas, mejanya tarik dikit aja Mas. Meja ini. Nggak, meja ini berdua ditarik dikit aja. Karena saya nggak bisa bergerak Mas. Ya, alon-alon Mas. Ya. Dah Mas. Nah ini kan rada enak gitu kata. Pokoknya jangan menikah dengan perempuan yang tidak menutup aurat. Jangan. Menutup auratnya aja nggak bisa, apalagi menutup hati, pikirannya dan cintanya. Ada perbincangan di pesantren. Ada itu laki-laki itu ora patek ganteng lah, wongnya ya semu-semu ireng kaya jenengan lah. Seneng sama santri putri itu cantik dan pinter. Ini bukan kamu. Delalai santri putra ini ngapal ke Alfiyah itu enggak hafal-hafal. Sampai 2 tahun gak hafal. Santri putri ini gak ada 1 tahun sudah hafal. Karena memang laki-laki itu proses penghafalnya sulit karena banyak gangguannya. Wanita itu selalu fokus. Maka jangan sekali-kali kau sakiti hati wanita. Karena cinta wanita itu tidak gampang dibagi. Jangan kau sakiti wanita. Jangan kau nodai wanita. Karena dia akan melahirkan anak-anakmu. Dan anak-anakmu ada sumber pembuka pintu surga setelah ilmu dan sedekah. Menyakiti wanita sama halnya menutup pintu surga. Maka Rasul menyebutnya rumah itu dengan baiti jannati. Ngono lho cara pemahami, ngono ya. Terus pusing dia. Nah, akhirnya Mas jangan gitu, tambah semangat. Wes gini aja Mas. Nek sampeyan iso ngafal ke Alfiyah selama kurang dari 10 bulan petak pek bojo. Wah, aku semangat deh Mas. Ngapal ke tenanan, ternyata cukup 4 bulan sudah hafal untuk melanjutkan itu. Karena 4 bulan tidak ada 10 bulan, akhirnya nggak jadi dipek sama santri putri itu. Lah janjinya kan 10 bulan. Lah patang sasi wis hafal ra sido dipek tuh. Enggak, akhirnya dia dinikahin oleh santri putri itu dan sekarang punya pondok pesantren besar di Jawa Timur. Mondok wele nang kene. Wah. Wanita kalau sudah santri itu tidak pernah pakai make up, wajahnya sudah cantik. Karena apa? Min asaris dari hafalan Qur'annya. Loh, Mbak, cantik itu bukan dari wajah loh. Nek cantik dari wajah Bandungan akeh.
Cantik wajah itu karena tiga, hati dan pikirannya yang bersih, ya. Wajahnya bersinar, qiraatil Quran, bacaan Quran dan sholawat, dan yang ketiga wajah cantik itu karena berbakti kepada orang tua dan guru. Itu cantik, cantik. Jadi santri arep pinter bekti karo wong tua karo guru, baca Quran dan hati dan pikirannya tenang, fokus kepada ajaran agama. Sok bojo teko dhewe. Khusus santri putri kini, khusus santri Nurul Amal, ya. Nek ora ana sing teko, aku siap datang mengisi hatimu. Iya. Pret. Saya lanjutkan lagi. Jadi yang pertama, wanita itu akan mulia selamanya. Yang satu adalah menutup aurat. Mukadimah dulu ya Mas. Saya itu naik ceramah atau pembukaan Mas. Alhamdulillah sholawat langsung pidato. Itu standar dosen. Dosen kok cerita terus ngarep, wah ora patek pengalaman gue. Ngaji ceramah tek langsung nggih. Siji, dua. Ciri wanita yang bahagia selamanya adalah berkata lembut. Karena wanita itu dilihat dari lembutnya, ya. Wanita ayu delok dangdut ning ngarep dhewe nyawer. Wah, buka sithik, jos, buka kabeh, bos. Remuk Pak De. Yang gorene Mbak ya. Oh gitu ya Pak, lembut. Maka di pesantren itu santri tidak cuma transfer of science tapi transfer of knowledge, bukan itu aja, tapi transfer of morality, transfer of ethic. Dia tidak cuma diajarkan ilmu pengetahuan, tapi yang penting adalah pindahnya moral dan etika. Ngono tak lewe, wis tak ning kene wis pokoke bermoral dan etika. Engko ilmu ki pinter dhewe. Engko sing penting ki bahasa Arabmu apik, ngajimu apik. Sok kowe nek bodoh takono gurumu. Sangger kowe pedhel ngaji ra iso takon kancane, pinter dhewe. Ya, bojo barang kuwi rasa ajar, rasa pacaran. Takon ibu-ibu, listrike mati wis dadi kaya ngono kok. Lebih baik cinta itu tumbuh setelah pernikahan, betul? Rasa pacaran ini jane sing rugi perempuan. Terus kowe saiki pacaran, sebelum nikah hamil, terus anakmu nasabe ra melu pakne ya enggak? Nah, cuwe lambemu alhamdulillah piye, Pak. Itu. Wes toh. Wanita itu kalau berkata lembut, mohon maaf, lembut beda dengan keras loh. Karena kelembutan hati, kelembutan pembicaraan itu pertanda cerdasnya otak. Ya enggak Mbak? Tak kasih contoh laki-laki, orang yang sering makan makanan yang haram, tidak pernah pengajian, keinjek kaki nih, munine piye? Katakan sejujurnya saudara. Beda kalau orang yang sudah ngaji, punya ilmu, Masya Allah, innalillah, astagfirullah, ya Allah. Anak saya dulu di Pandanaran 6 tahun. Saya pamer sama anak saya, santri-santri. Anak saya sebenarnya ke Kairo Mesir karena dia pinter sih ya, anak itu tidak jauh dari bapaknya ya. Aku kan jadi izin Jin. Anak saya Kairo Mesir, udah Jogja cuma diambil 2, tinggal anak saya dan 1 santri lain. Tapi Allah tidak mengizinkan anak saya nggak lolos. Dah mau kemana? Ya saya tak milih ya. Terserah kamu. Kamu sekolahnya udah 6 tahun, masuk untuk memilih 1 hari kamu nggak bisa. Nah, akhirnya dia milih menentukan di Undip. Fakultas paling favorit fakultas hukum. Pondok mlebu fakultas hukum. Besok mau ujian, malamnya ke makam Mbah Mufid
Pandanaran. Rasinau, sunau barang, wayai sowan. Doa ke makam beliau, sholat malam ya, dan saubah rambenya lah. Doanya cuma satu, ya Allah, kau telah memuliakan guruku dengan ilmunya. Tak bisakah engkau ya Rob memuliakan diriku seperti guruku yang ada di makam ini? Ngono tok, balik sesuk mangkat ujian, lulus. Loh piye nggih? Saiki pinter banget, IP-nya luar biasa. Masuk baru 1 semester terus pandemi. Tapi pinter alhamdulillah anakku. Sekarang sudah saya pasrahin pondok diurus izinnya, diurus pokoknya. Mbok golek bojo tenang, semester 5 ya. Pokoknya bojone syaratnya mung loro. 1 apal Quran, 2 ayu. Sugih rapopo ya muni ngono dek nenek. Nah, pokoknya syaratnya 1 hafal Quran, 2 ayu, sugih rapopo. Artinya sugih itu bonus. Yang penting hafal Quran. Yang ketiga, ciri wanita baik selamanya adalah berbakti kepada orang tua dan guru. Wis apik sak lawase. Nek golek wong wedok iya Mas ngono, berbakti karo wong tua karo guru, kata-katanya lembut, berjilbab, wis engko rezeki teko dhewe. Contohnya aku. Wah. Ngopo? Rezeki teko dhewe. Lah piye? Oh langsung entuk warisan. Lho kok kowe ketok serik ngono kowe. Ya mbak santri pokoknya sekolah yang pinter, wis rasa mikir apa-apa, jaga diri jaga akhlak, wis ngono wae ya Bu. Aku ora pernah mikir ya. Sekarang istri saya sudah 3 anaknya. Nek kula saya tidak akan pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Biarlah pria lain yang bisa menikahi 1, 2, 3, 4. Bagi saya adalah, saya cuma takut satu karena saya dosen tafsir. Kita bisa memberi harta kepada istri, tapi kita tidak mungkin bisa beradil kepada istri kamu. Bisa. Karena itu masalah hati. Hati itu tidak bisa adil. Nafsu itu tidak bisa adil. Maka saya lebih baik selama istriku masih bisa mencintai dan mayangiku, aku tidak akan pernah menduakan cintanya. Pernah nawarin sekali, papi kalau nikah lagi boleh, tapi yang nyariin aku, karena yang akan menjalanin aku kan tahu selera papi. Iya deh Mi, aku mau. Akhirnya istriku baik, dicarikan mahasiswa IAIN pasca sarjana Mas, umur sudah 35 tahun, karena cantik, pinter, ngalim, hafal Quran, nggak sempat mikirin jodoh, tahu bakal dijodohin saya, dia mau. Istri saya juga setuju bantu pondok. Iya aku setuju. Begitu besok arep ijab ki Bu salaman, aku ngelilir Bu, gelu banget aku. Ternyata ngimpi. Bon, saya lanjutin ya. Nanti saya ada lagu-lagu ya Mbak ya. Nanti saya minta lagu. Kok kamu belum kelihatan ya nanti? Lihat ya nanti. Dah, itu tentang pribadi. Karena ini biasanya ceramahnya berapa menit Mas? Aku kan manut 1 jam ngundang dewe suwemen. Dah, sekarang Isra Mi'raj. Tapi sebelum Isra Mi'raj, saya minta lagu grup Yapina Nada. Yapena loh. Lagu tulisannya Yapena, Yayasan Pesantren Nurul. Nah, Yapena berarti selalu menulis. Yapena. Bagaimana cara membuat anak? Iya nulis. Tarik sis, ya pena.
Itu tadi guyon-guyon menghibur ala santri. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Untuk mengingat mukjizat Allah. Gusti Allah itu kalau sudah pengen nggak bisa yang menghalang-halangi. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang jauh bisa menjadi dekat. Santri, ngeten lho. Setiap orang itu diberi masalah. Wong sugih de masalah, wong kere de masalah, wong pinter de masalah, wong bodoh kakean masalah. Hidup itu masalah. Duwe bojo masalah, ora duwe bojo masalah, bojo urip masalah, bojo mati masalah, bojo ayu masalah, bojo elek kakean masalah. Hidup itu memilih. Lah Anda milih santri itu luar biasa. Waktu itu saya jenenge Kanjeng Nabi itu Masya Allah. Kanjeng Nabi itu ternyata Mas Yai paling takut itu kalau kehilangan istri. Nabi itu diserang santai aja, diambil kekuasaannya santai saja, sampai dia paling sedih ditinggal mati sang istri namanya Khadijah, sehingga disebut tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Sopo sing iso ngibur nalika ditinggal mati bojo? Malaikat ra iso, sahabat ra iso. Yang akhirnya Allah menghibur langsung Nabi Muhammad diajak Isra Mi'raj. Muhammad, sedihmu ki ora sepiro dibandingkan kekuasaanku, kata Allah. Ayo, saya tak ajak Isra Mi'raj, saya pertunjukkan kekuasaanku. Sing sedih itu tidak cuma kamu tok. Ya. Kanjeng Nabi Adam tak temok kewe. Sedih anaknya pertama Qabil Habil gelut paten-patenan amarga rebutan ciblek. Rebutan wong wedok. Ya. Kowe kok tak temokake karo Nabi Ibrahim bapane Azar nyembah berhala. Kowe tak temok kabeh kowe. Tak temok kabeh kowe. Nanging sadurunge kowe Isra Mi'raj sik resiki hatimu. Sebelum kau diangkat derajat oleh Allah, dibersihkan dulu hatimu. Di dalam tafsir Iqlil, ten hati manusia itu ada hati namanya apa jenenge ya? Sing iso didodo dening setan lho, ngene apa ya? Ah jenenge apa lali aku. Kabeh wong ki maksiat. Sing maksum niku namung Kanjeng Nabi setelah operasi yang khatu syaiton, ati sing iso digodha dening setan. Dadi kabeh wong ki maksiat, sing maksum itu ya Kanjeng Nabi. Ora eneng kok jujur 100% mesti ngapusi. Ya. Ibu, eneng pedagang jujur 100% ngapusi. Eneng lurah jujur 100% ngapusi. Eneng bojo jujur 100% ngapusi. Eneng kiai mubalek jujur 100%. Saya ngapusi. Seperti ngapusi. Karena ada kecenderungan manusia itu digodha dening setan. Nah, terus Kanjeng Nabi dioperasi, tak jujuk wae. Nah, Kanjeng Nabi dibedah dadanya dalam keadaan sadar. Sadar dibelah. Lajeng Nabi hatinya diletakkan di atas loyang berlapiskan emas. Niki. Diresiki dioperasi, Nabi sadar. Para malaikat yang operasi, kemudian Kanjeng Nabi diresiki, ditemplei, terus Kanjeng Nabi ada yang menyebut 17, saya ngambil yang 5 saja. Terus Kanjeng Nabi diisi dengan 5 perkara. Santri, sebelum Isra Mi'raj Nabi diisi 5 perkara. Siji ilmu. Mula kowe arep diangkat derajat menjadi Gusti Allah, kudu ngaji sing pinter. Waman arda dunya fa'ali bil ilmi, waman arda akhirata fa'ali bil ilmi, waman ardahuma fa'ali bil ilmi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina taqaddamut darajat. Iki ilmu. Kowe ngaji sing pinter. Kowe kudu gawe bangga pesantren Nurul Amal. Pinter kowe. Nek perlu gurumu kalahno pintere. Ikhlas mboten Pak Guru? Ikhlas. Enek guru kok muridnya pinter ora ikhlas guru. Guru mutan. Pinter kowe. Jadikan santri-santri Nurul Amal luwih pinter timbang gurumu. Kudu pinter kowe. Nyemprot. Mana bodoh rugi. Kudu pinter. Pinter ki apa toh? Pinter kuwi fungsine mung loro.
iso bedake sing apik karo sing ala, sing halal karo sing haram. Jadi urip ming loro kuwi tok, Mas. Bedake sing apik karo sing ala, sing halal karo sing haram. Secara agama itu halal haram, secara umum ki apik apa ala. Mula nek golek bojo kudu loro. Ya apik rupane, ya apik akhlake. Iki pidato kuwi dirungokno apa ora to? Kuwi dadi nek arep marep kowe kudu pinter. Karena fungsi Anda di dunia itu hanya dua. Kuwi apik apa ora to? Halal apa haram to? Kuwi wae. Siji, Kanjeng Nabi diisi dengan ilmu. Sing nomor loro, Kanjeng Nabi diisi oleh iman. Santri imanmu kudu kuat. Apa to iman kuwi? Tasdiq bil qalbi, iqrar bil lisan, wa bil arwah bil jawarih. Wis kabeh wong kudu ngerti iman. Iman iki apa to, Zi? Iman kuwi atine omonge karo sing dilakoni padha kuwi iman. Kamu bisa bohongin orang lain tapi nggak bisa bohongin diri sendiri. Nyun sewu Bu Siti. Nyun ngapunten Buti. Senajan orang itu tidak kenal agama, barang buruk itu sudah tahu kok. Saya sering pidato ini, Bu. Ya. Senajan wong kuwi ora kenal agama lho, ngrusahi bojone wong ngerti nek dosa. Senajan dia tidak pernah ngaji lho, Mbak. Nyuri itu dosa sudah tahu, maka jarang orang berbuat maksiat pakai iman. Mosok arep pacaran meni, "Assalamualaikum." Terus ceweknya jawab, "Waalaikumsalam." "Mari Mas, sebelum kita berzina istighfar dulu 3 kali." Sudah selesai, alhamdulillah, ya Allah, pinu ngono ya ora. Jadi kalau Anda berbuat maksiat jangan salah-salahkan agama, jangan salah-salahkan setan. Setane ya kowe kuwi. Setan kono loro, setan sing ora ketok karo setan sing nggo kathok. Setan sing ora ketok wacake Quran ayat kursi ilang, setan sing nggo kathok nek ora diuncali kursi ora ilang. Iman. Dah, mohon maaf, Yai, saya itu kalau pidato runtut, gojek ngaji. Jangan kau campurkan, wala talbisul haqqa bil batil. Gak iso ngaji. Gojek yo full, gojek celelekan tenan aku. Mula aku nang YouTube-ku ngajine tak dhewekke, pantune tak dhewekke, gojeke tak dhewekke. Engko tontonan. Mau aku wis ngene iki wis tuwa, aku harus mengambil media. Yo baru 3 bulan, 4 bulan Mas aku di YouTube. Sudah 51.000 subscriber. View saya sudah kalau nggak salah sudah 11.500.000. Sudah. Santri kreatif bisa berkembang. Gunakan media untuk berdakwah kalau saya. Ngapain medianya untuk berbuat maksiat? Untuk dakwah saya gunakan. Santri-santri di rumah, kowe rapopo. Kan sebagian besar kan Mas, anak-anak YIN karena memang dekat kampus Mas. Kowe kudu berkreatif. Nan, ngono tak ceritani. Yang ketiga, nanti tidak selesai. Saya ngasih runtut Mbak Bu Siti, runtut. Sing nomor 3 Nabi diisi dengan amal. Mohon maaf saudaraku, banyak orang yang beramal tapi tidak didasari ilmu dan iman, ditolak oleh Allah. Ora iso kowe. Amalmu itu diterima oleh Allah, syarat mutlak 2, dia punya ilmu, dia punya iman. Ya Mbak. Mbak, tak kandhani kowe sok ya. Kowe kan wong ayu-ayu, ya, Mbak Via. Kowe sok nek dilamar wong-wonge pinter tapi ra ibadah, enggak usah. Walaupun kaya raya. Ya. Kenapa? Tes, keluar rumah sebentar, pas maghrib, jak tuku mie ayam, kok nggak sholat, tinggalkan dia. Mosok laki-laki mencret kali. Mas, aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai masa depanku. Ternyata kau tinggalkan sholatmu, sholat aja kau tinggalkan, apalagi diriku, hatiku dan masa depanku. Ngono. Aku memang melihat dirimu penuh ketampanan, penuh harapan, dengan harta yang banyak. Tapi aku tidak punya hidup dengan itu. Karena hidupku dengan iman dan kasih sayang. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang sholat dan sembahyang. Ngono. Kowe kudu wani. Kayak boncengke motor tempek plek wis tinggal sholat, santri rela.
sekolah sing rampung, minimal kuliah, minimal sekolah. Lulus SMA 17 tahun meteng, gila nih. Ngomong putu ya Allah. Kowe kok wis rapi ton, ya selak rapayu kok. Gila nih kowe. Ya. Via, kamu siapa namanya tadi? Mel, menikah setelah dewasa. Lulus SMA, kuliah dulu, ngaji dulu, sempurnakan minimal 23-24 tahun. 20 tahun. Kecuali orang tua ngizinin bapak munduk, kowe ngaji mbek rabi rapopo. Izin orang tua, hormati bapak. Tenan. Santri-santri tak ilenge kowe. Hati-hati sekali. Dan aku ndelok Mas, ndelok santrimu Mas, aku seneng wajahnya itu kelihatan. Mula wingi Mas ada Mas apa dia apa kok sing ning omahku jenenge sapa lali aku? Dian ya. Dias, lek ndi bojo aku ngono. Ndi wong ya? Lah kowe. Ndi bojo. Santri kok delongap-delongap. Rabi. Menikah. Cari santri atau keluarga, yang penting ustadz cari santri. Syukur-syukur golek santri putri sing punya tanah kosong, bangun nggo ngaji. Lek cepet, nek wong alim-alim ngono lek rabi. Ngalim ra rabi-rabi keturunane sithik rugi. Santri ngalim ra rabi, lho le sunat nggo apa? Mas, pokoknya sing wis mulang-mulang ustadz kon menikah, biar dia segera punya keturunan orang-orang alim. Saya lagi kampanye nih belakangan ini. Biyen banyak anak banyak rezeki itu disalah tafsirkan Mas. Dulu tuh banyak anak banyak rezeki bukan materi. Banyak anak banyak rezeki punya banyak anak soleh sehingga mendoakan orang tua. Rezeki terbaik orang tua dulu itu doa dari anak. Dan dimaknai oleh keliru pada zaman Orde Baru. Nek jenengan ki anak kudu akeh. Putra berapa Mas? Wah, pinter aku telu. Anak loro, anak gelut ra ono sing misah kudune telu. Nah telu nek mbah buyute mati lho mikul jonjang kudune papat. Nah nek papat nek mbah buyute mati ra ono sing nggo payung ya kudune 5. Nah nek 5 ora ono sing jaga sumbangan ya kudune 6. Nah Gusti Allah seneng sing ganjil paling ora pitu ora ono enteke. Itu amal itu, ilmu iman amal. Maka beramal. Saya ini Bu Siti, saya dakwah ini dalam rangka cinta. Amal saya terbaik saya itu ya mubalek ini Mas. Ini paling larang. Lu aku diroroi wong netizen ardonek-onek itu karepmu memang amalan terbaik saya itu adalah profesinya. Amalan terbaik guru yang mulang. Amal guru pedagang ya pedagang yang jujur. Gitu. Ya Mas ya. Ngono. Wiki seneng ya Allah terutama sing di tanah iki lho seneng. Sing di tanah iki lho sing makaf iki. Gimana selama ini masih ditempati saya nggo ngaji mengalir terus sehingga dosanya ngene tak critani. Ngene iki sing di tanah. Dolale sing di tanah iki rada duwe dosa. Terus tanah iki diwakafke. Air mengalir putih terus. Suwe-suwe karena air mengalir terus, ya toh. Akhirnya kotoran ini kan hilang. Karena apa? Ya terus. Wa ujbil sayyi'atul hasanatuna tamhuha. Ya bahasane ngono ya. Ngene. Hilang ini. Ngono rezeki kuwi. Ngono kuwi. Arek ngombe dadak ge contoh. Tuh. Ilmu, iman, amal. Yang ketiga, Nabi diisi dengan ihsan, kebaikan. Boy. Karena Nabi sorry toladan. Jadi perbuatannya, kata-katanya semuanya jadi contoh. Oh, Bu Siti, dadi wong arep apik kuwi, orang mau baik itu syaratnya 3. Duwe ilmu, duwe iman, duwe amal. Duwe ilmu, duwe iman ning ora ngamal, mengomel ya ora pate apik. Duwe amal ning ra ndek iman ya kurang apik. Kan eneng wong sing sedekah ning ra di ilmu, ning ra diimani. Lah mula awakmu nek pengen mikrot diunggahke ya nduk. Kowe dianggep wong apik ki syaraté 3. 1 duwe ilmu, 2 duwe iman, 3 duwe amal. Gek dianggap apik sing keri dhewe Nabi disin kaya rasa malu utawa duwe isin. Mbak Ame apa email apa iki?
Mbak Amel, kenapa saya pakai pecis? Mel, Amel, lihat aku. Kenapa saya pakai pecis? Karena saya lagi ceramah. Coba aku gue helm. Ya Allah, santri kok bali mondok gue katok cekak. Gila nih. Isin. Ya. Ya. Seneng nih. Aku nek ora cah cilik-cilik ngaji ludus, do gojek ben ning masjid. Ora apa-apa. Kenapa? Kowe nek ngerti nggon masjid iki nggon ngaji, nggon salat, engko suwe-suwe ngerti bocah kuwi. Tenang, aja kuwatir. Playon ngene kok jembuk seneni yo ben. Mau aku nek ngandani anake paling nangis kok. Contoh, bar maghrib malah ngaji malah nonton TV, aku nangis. Terus anakku takon, kenapa ayah nangis? Dek, aku beliin kamu televisi itu supaya kamu terhibur, nggak usah keluar rumah, ada hiburan di rumah. Tapi ternyata ayah salah. Ternyata TV buat kamu lupa ngaji. Dipateni TV ini terus ngaji, ngono nek aku. Sore jam 4 ayah TPA malah dolanan, aku ya nangis. Ayah kok nangis, Dek? Aku takut, Dek. Aku sangat mencintaimu. Ini kewajibanku mencari ilmu besok untuk kamu, Dek, bukan untuk ayah. Dek nenek leren terus ngaji. Bengi yang ngono Bu. Jam 09.00 kaya arep mapan turu malah dek nenek guyon, bojek, aku terus nangis. Terus anakku takon, "Ayah kok nangis?" "Nek kowe ra lek mapan turu, kowe ora bakal ndek adik." Aku ngono. Terus mapan turu mlebu ning kamar, wayahe aku ya ngono. Terus sampe tarik sis, jemongko meneng ngono. Ya Allah. Nikmat sudah. Mas, aku hari ini pokoknya ceramah sampai zuhur. Engko bareng sholat jamaah sini. Tak kurup-kurupke, nggih. Mesti lak yo ngundang kiai ngono lak yo nyiapke makan siang to Bu mestine. Ora Mas, aku main ki karena keberkahan doa santri itu yang mahal. Nah, aku dicium tangan sang santri itu bukan aku nggak mau. Biarin mereka, karena itu cara supaya takzim mereka. Itulah budaya pesantren, itulah budaya takzim. Bukan karena dicium saya orangnya buruk, bukan saya orang yang baik, tidak. Itu budaya menghormati akhlakul karimah. Coba Anda lihat santri sepatu ditotok ke diwalik ke tanda apa? Sekecil itu pun dipikirkan. Mula anakku yang penting akhlak. Mula Kanjeng Nabi diisi 5. Bu Siti bertemunya ilmu, iman, amal, ihsan, dan rasa malu, itu yang disebut akhlak. Loh, tak beleni, Dok. Kamu tahu nggak saya ceramah sudah 1 jam seperempat? 1 jam seperempat. Suwi, neng kowe ra krasa tok atimu seneng. Hatimu senang. Apa mau aku ra guyon kesuwen Lek, ngono to kowe? Puluh wae Lek, kesuwen. Tapi saya buat menarik mungkin. Loh Mas, bayangno Mas, aku diundang Pekalongan Batang itu sudah 2 tahun yang lalu. Jenengan baru kemarin saya bisa itu sebuah rezeki buat saya loh. Ini 5. Pak Fauzi, Nabi itu diisi 5, kemudian Nabi diajak Isra Mi'raj. Kendaraannya apa? Buruk. Barakun itu kilat. Kalau kamu ingin kilat jadi apa saja, mulia di apa saja, isinin dengan akhlak. Pengen jadi pejabat pakai akhlak, pengen menikah pakai akhlak. Isinya akhlak adalah ilmu, iman, amal, ihsan, dan rasa malu. Kemudian Nabi Isra Mi'raj sendiri enggak, ditemenin silaturahmi. Makanya Mas, saya kesini tuh niatin silaturahmi. Saya tadi mohon maaf datang terlambat karena di Ambarawa macet Bu. Saya itu memperkirakan boleh lewat tuh lancar. Begitu masuk ternyata lagi pengeruan. 20 menit macet di antara masuk ke itu sampai dengan keluar mau masuk ke Bawen. Ya tak kasih tahu sih Mas, yang saya jujur apa adanya. Saya tepat waktu, saya nggak pernah double lalu gini nih, enggak. Setelah saya laku di YouTube, saya tidak mau ngecewakan. Kan ono sing teko lek pidato sedikit enggak. Mau nyiapin ngene iki lak ya sak gawean dhewe itu. Kembang ditoto ning kene pas gek ra patek payu to kembang. Iya payu iya. Mbak, bunga ini kadang lebih mahal daripada bunga desa. Bunga desa ini murah. Cukup seperangkat alat sholat karo banyu akeh. Bunga ini kalah karo bunga jemani. Bunga jemani lho nek wis metu tongkole biyen tekan 50 saiki tekan 3 juta 4 itu. Bunga desa ini murah. Apa meneh wis metu tongkole ra dituku entuk.
Nah intinya Nabi Mi'raj kemana? Ke langit. Kalau kau ingin naik derajatnya, 3 catatan dalam peristiwa Isra Mi'raj. 1 silaturahmi, Nabi ketemu sama Nabi dan Nabi. Kowe arep mundak derajatmu silaturahmi, bertemulah kepada orang-orang yang berakhlakul karimah. Apa syaratnya? Setiap tempat Nabi sholat. Sholat, Bu Siti njaluk apa? Sholat. Mas Kiai pengen rezekiku lancar, sholat duha. Mas Kiai pikir aku suntuk, sholat tasbih. Mas Kiai kalau gak enam kakian dosa, sholat tobat. Mas Kiai golek bojo ra entuk-entuk, istikharah. Pak Kiai pengen naik derajatku, sholat hajat. Pak Kiai kula pengen tunduk azim, sholat tahajud. Pak Kiai kula pengen utang kula lunas, sholat janazah. Nah, soal kejadian-kejadian Mas, kapan kita diundang lagi? Nabi eneng wong sing ilate dicekrek, ada daging busuk, malah ada daging mateng malah milih yang busuk. Nabi ada susu sama arak, minum susu. Wah itu kapan-kapan Mas, itu bisa dipelajari ya. Wes, saiki tak lanjutkan Nabi. Ada satu peristiwa unik ketika Nabi masuk ke Sidratul Muntaha, ketika ketemu Allah. Nah, malaikat Jibril sudah tidak mampu lagi. Muhammad, saya sudah tidak mampu, hanya sampai ke ini, ke Sidratul Muntaha saya tidak mampu. Akhirnya Nabi ketemu langsung sama Gusti Allah. Jadi adzan pas toh inti. Jadi Nabi itu ketemu langsung sama Gusti Allah. Musa nggak kuat, Nabi Musa. Ya. Nabi Muhammad untuk perintah sholat itu ketemu langsung. Saya kasih tahu kepada saudara-saudara sekalian, santri-santri Nurul Amal. Puncak daripada segala kehidupan itu sholat. Nek wis ra sholat hilang sudah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan manusia jin itu untuk ibadah kepadaku. Intinya di sholat itu. Nek ra sholat kowe duduk umatku. Selesai wis. Maka santri-santri jaga sholat. Maka di pesantren jamaah 5 waktu selalu dijaga. Nah terus pun nggih Bu Siti, wis karo tengah jam mosok isih kurang ya sok ngundang meneh Mas. Niki yo kiai ki ora patek laris kok Mas do batal. Neng kene malah ketemu santri. Kula nek ketemu santri seneng nggih. Neng ketoke kaya tukang orjen kae dudu santri kae. Neng ketoke ya santri nggih. Wajahnya kayak salak pondok kok jadi mungkin santri pondok. Ya alhamdulillah, terima kasih santri-santri, saya titip pesen. Ya, yang terakhir saya pesennya 3. Di mana saya dipesan? Saya pesen 3. Ada 5, tapi telu sing loro nek diundang meneh. Santri, kowe nek pengen ilmu manfaat 3 perkara. 1, aja pisan-pisan kowe ngomongke eleke wong tuamu karo gurumu. Sing ngerti secara dekat gurumu karo wong tuamu adalah awakmu. Kowe ngelek-elek guru karo wong tuamu menghilangkan berkah ilmumu. Niki kula eleke mesti. Ojo pisan-pisan gaya seneng gurumu, mesti doanya akan menetes. Saya ini Mas Yai, setiap ada santri yang tertib takzim manut, saya menetes, kadang menangis. Nek nakal tak maklumi, nek santri nakal kula maklum. Tak dongake ya Allah. Di pesantren ada yang nakal, apalagi di masyarakat. Muliakanlah santri-santriku di tempat ini. Nakal itu bagian dari tanda kemuliaan saya di pesantren. Ya Allah, ada santri begitu tekun hormat takdim sama guru, ya Allah. Sisihkan sebagian kemuliaan-Mu kepada mereka. Karena aku tidak bisa punya kemuliaan waktu jadi santri seperti anak itu. Tak panggil santri itu. Tapi nggak tahu. Saya bilang sama istri saya, Mi, ada makanan enak. Ada Mas. Sisihkan untuk santri itu. Kekno karo kancane aja kowe. Mengko ndak dadi meri santri liyane. Diberilah makan santri itu. Ketika dimakan oleh santri yang alim itu, saya berdoa, ya Allah, semoga doa anak yang alim itu menetes kepadaku setelah aku nanti mati. Karena belum tentu keluargaku bisa mendoakanku kecuali santri-santriku. Maka saya bertekad seluruh hartaku yang aku cari aku wakafkan untuk pesantren sampai saat ini.
Saya pesan kepada anak-anakku, semua tanah ini saya wakafkan untuk pondok. Itu ada tanah pojok untuk kowe marai ngaji. Semua yang ada di pesan ini saya wakafkan. Nek kowe arep manggon tanah iki, manggoni mobil iki kowe kudu iso ngomong santri-santriku, sebab santri-santriku isuk sing bakal ndongake aku nalika aku mati wis tuwa. Dan kowe anakku, kowe termasuk santriku, karena setiap hari kau ajarkan, kau dilahirkan oleh istri ibumu. Jangan kau sakiti ibumu, aku oleh mbok sakiti karena darah dagingmu melekat pada ibumu. Siji. Sing nomor loro aku pesen karo santriku, kabeh wae. Ojo pisan-pisan kowe kabeh santriku nglarani kancamu no pesantren iki. Sebab opo? Kabeh santri sing ning pondok iki diasuh karo kiaimu. Dadi kiai niku ora enteng le, ora iso apa-apa. Dadi kiai arep ndelok dangdut isin. Arep neng pasar we isin. Karena harus menjaga santri dan marwah keluarganya. Kaya aku wis ora iso apa-apa, Bu. Aku pengen neng kolam renang kuwi kepethuk kiai kok cengkrak ngono. Padahal aku pengen arep ndelok wong renang ora renang. Kadang bisa lebih untuk seperti ini karena cita-citaku tercapai, Mas. Kurang 1 menit saya ceramah. Ya Allah, besok nah aku umur 50. Aku tak leren kerja, aku tak dampingi santri. Dijawab oleh Allah, pesantren saya umur 50 sudah jadi. Entah nanti yang siapa yang membesarkan anak-anakku atau mungkin anak mantuku, terserah. Sak sedih-sedih wong tuwa ku duwe anak ora iso ngaji. Dia anak ra iso ngaji dolanane ming doro karo mancing, stres wong tuane. Sing nomor 3, santri-santriku kabeh kowe tak kandhani. Iki sing paling penting. Kowe aja pati-pati menikah wong wedok utawa wong lanang sing ora kenal agama. Aja pisan-pisan kowe. Karena kunci segala kemuliaan adalah lidiniha, agama. Makanya li jamaliha li maliha li kasabiha hilang, kalah karo lidiniha. Wes santri-santri dididik ngaji kene, rampungke. Santri lulus apik ming loro, siji iso maca Quran. Siji kuwi. Kowe kudu iso maca Quran. Supaya kowe iso mulang anak-anakmu. Sing nomor loro, kowe kudu iso halal karo senajan ming sithik, terutama bab fasolatan. Nggih. Safinah nggih. Diulang nggih Safinah mriki nggih. Nek ta'ala tanalul ilma ilam bisitat dan sa umbika amasmu ihabi bayani taklim ta'lim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil imni ghaira khalqihi walituqa. Aku yo mbiyen apalan. Alfiyah hafal, alfiyatun lha aku hafal. Apa meneh Siti ya kudu apa Bun matur suwun Mas Yai, tepat 1,5 jam lebih 4 menit saya ceramah di tempat ini.